Wa ta'ammal qaulul Masih, inna urkunal alam sayati. Perhatikan pula ucapan Al-Masih ketika berkata, tokoh alam akan datang. Bayangkan tokoh dunia, tokoh alam. Apakah ada di antara Nabi Isa sampai hari ini satu tokoh yang menjadi urkunul alam selain Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Wa urkunul alam, makna urkunul alam adalah sayyidul alam wa adimuhu, tokohnya alam dan pembesar seluruh alam. Wa manil ladzi sadal alam, siapa yang menguasai seluruh alam selain Nabi Muhammad SAW? Yang Islam, ajarannya, pengikutnya diterima di Jaziratul Arab, di Yaman, di Syam, di Persia, di Irak, di Maroko, di belakang sungai Efrat, sampai ke Iran, sampai ke India, sampai Masya Allah, sampai ke Mongol, sampai ke Cina. Ada satu nabi atau satu tokoh yang demikian kekuasaannya sampai ke seluruh alam, yang pantas dijuluki urkunul alam selain Nabi Muhammad SAW setelah Isa? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sehingga jelaslah terbukti bahwa urkunul alam yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Muhammad SAW. Inna urkunal alam sayati. Sesungguhnya tokoh alam semesta akan datang. Wa manil ladzi sadal alam wa ata'al alam ba'dal Masih. Siapa yang menjadi tokoh seluruh alam dan menjadi ata'ahul alam, ditaati oleh seluruh penjuru dunia ba'dal Masih, setelah Nabi Isa, ghairun Nabi Muhammad SAW, selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada? Tidak ada selain beliau. Wa ta'ammal qaulan Nabi. Perhatikan pula ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa qad su'ila ma awalu amrik. Ucapan Nabi pernah ditanya, ma awalu amrik, apa awal pertama urusanmu? Qala ana da'watu nabiyyin, da'watu Nabi Ibrahim wa busyra Isa. Nabi Muhammad menjawab bahwa aku adalah doanya Ibrahim dan kabar gembiranya Isa. Aku adalah doanya Ibrahim dan kabar gembiranya Isa. Doanya Ibrahim, ya Allah jadikanlah di tempat ini seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, ila akhir du'aihi, sampai akhir doa beliau alaihi salatu wassalam. Maka dikabulkanlah doa Ibrahim, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Ibrahim mendoakan Ismail, anaknya bernama Ismail, dan dari turunannya semoga dijadikan seorang nabi. Dikabulkan. Maka akulah, kata Nabi, akulah doanya Ibrahim. Wa busyra Isa, dan aku pula kabar gembira Nabi Isa. Nabi Isa memberikan kabar gembira bahwa akan datangnya Farqalit, akan datangnya urkunul alam, akan datangnya orang yang membenarkan aku, akan datangnya seseorang yang mengkabarkan tentang hari kiamat dengan rinci, akan datangnya nanti seseorang yang demikian, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan berbicara dengan wahyu. Semua sifat-sifat itu ada pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa tabiq baina hadha wa baina hadhihi al-bisharat allati dzakaraha al-Masih. Cocokkanlah antara berita gembira Nabi Isa dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Cocokkanlah. Niscaya dia akan yakin bahwa busyra Isa adalah Nabi Muhammad SAW. Akan jelas, akan yakin bahwa berita gembira Nabi Isa adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman dalladhi sadal alam batinan wa zahira. Siapa yang menguasai alam ini secara lahir dan batin? Raja-raja pertama tidak menguasai seluruh dunia, menguasai daerah-daerah tertentu.
itu pun menguasai lahirnya saja, tidak batinnya. Artinya, dohir-dohir mereka dikuasai. Tapi batinnya, apakah mengikuti rajanya? Bahkan sebagian besar mereka benci terhadap rajanya. Sebaliknya Nabi Muhammad SAW, sadal alam batinan wa zahira. Menguasai alam secara lahir dan batin. Semua pengikutnya di penjuru dunia mencintai beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau sebagai Rasul. Wan qadat lahul qulub, dan hati-hati terikat dengan ajaran beliau. Wal ajsad, dan jasad-jasad mereka mengikuti syariat beliau. Wa uti'a fi sirri wal alaniyah, maka beliau uti'a, ditaati secara sirri wal alaniyah, secara kesendirian ataupun secara terang-terangan. Itu bedanya dengan para raja. Para raja mereka berusaha untuk terlihat taat ketika alaniyah, ketika terang-terangan di hadapan mereka, di hadapan raja, pura-pura taat. Tapi di belakang, fi sirri, dalam kerahasiaan, mereka menggunjingkan rajanya dan mereka tidak suka dengan rajanya yang lalim, yang kejam, dan demikian dan demikian dan demikian. Berarti hanya fil alaniyah, tidak fil sir. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang menjadi tokoh dunia, diikuti oleh dunia, uti'a fis sirri wal alaniyah, ditaati dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan di depan umum, selalu ditaati. Walaupun seorang muslim sendirian di rumahnya, tetap dia salat, tetap dia puasa, tetap dia menjalankan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun sendirian di rumahnya. Qala fi mahyahu wa ba'da mamatihi fi jami'il a'sar. Dan juga beliau ditaati ketika beliau masih hidup, dan juga setelah beliau wafat, tetap perintah-perintahnya ditaati. Fi jami'il a'sar, di seluruh negeri-negeri. Ini perbedaan berikutnya dengan para raja. Para raja di samping kekuasaannya sedikit di tempat tertentu, di daerah tertentu, itu pun ditaati ketika hidup. Ketika mati, mereka tinggalkan. Mereka tidak pedulikan lagi. Berbeda dengan urkunul alam. Berbeda dengan urkunul alam, tokoh alam ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dia ditaati dalam keadaan sendiri di rumahnya, ataupun dalam keadaan depan umum, ditaati. Dan dalam keadaan mahyahu, ketika beliau hidup, wa ba'da mamatihi, dan juga setelah matinya, tetap ditaati, tetap diikuti. Wa afdalul aqalim wal amsar, dan juga sebaik-baik iklim, sebaik-baik Mesir, sebaik-baik negara, sebaik-baik negeri, juga mereka mentaatinya. Wasarat da'watuhu masirah syamsi, maka tersebarlah dakwah beliau alaihi salatu wassalam, dakwah Nabi ini terus sesuai dengan perjalanan matahari. Apa makna dakwahnya mengikuti perjalanan dakwah matahari? Yakni mencapai seluruh negeri yang disinari matahari. Masya Allah, berarti seluruh negeri tanpa terkecuali. Karena nggak ada negeri yang tidak disinari matahari. Berjalanlah dakwah beliau ini sesuai dengan masirah syamsi, sesuai dengan berjalannya matahari. Semua yang terkena matahari terkena dakwah Rasulullah SAW, dan mereka mengikutinya, mentaatinya, memuliakannya. Wa batalat bihi ubadatul awthan, dan gugurlah batallah penyembahan berhala. Wa qamat bihi da'watur rahman, dan tegaklah dakwah Allah yang Maha Rahman. Wa mahallat bihi da'watus syaitan, gugurlah, tumbanglah dakwah syaitan. Wa adalal kafirin wal jahidin, dan direndahkanlah orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang. Wa a'azzal mu'minin wa ja'a bil haq, sedangkan kaum mukminin dimuliakan
dan kemudian didatangkan dengannya kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan dibenarkan seluruh para rasul, hatta a'lana bit tauhid ala ru'usil ashhad, sehingga bisa mengumumkan tauhid dengan leluasa di atas persaksian seluruh manusia. Maksudnya dikumandangkan, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Berarti sudah sangat tegaknya. Di masa musyrikin yang dominan, yang berkuasa, nggak ada yang berani mengucapkan la ilaha illallah kecuali akan dipukul, disiksa, dikucilkan, atau dibunuh. Tetapi lihatlah sekarang, di seluruh penjuru dunia dikumandangkan tauhid di atas kepala-kepala manusia, yaitu dengan azan. Wa ubidallahu wahdahu la syarikalah, dan disembah Allah, tidak sekutu baginya. Fi kulli hadirin wabad, di setiap kota maupun kampung-kampung. Wa amtala'at bihil ardu tahmida, maka bumi dipenuhi dengan pujian kepada Allah, takbir-takbir membesarkan Allah, wa tahlil la ilaha illallah, wa tasbih dipenuhi dengan tahlil la ilaha illallah, dengan tasbih subhanallah, wa iktasaba bihi ba'da dhulmi dhalam adlan wa nura. Maka didapatkanlah setelah kegelapan dan kezaliman, setelah kezaliman dan kegelapan, didapatkan adlan wa nura, didapatkan keadilan dan cahaya terang benderang. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.